di mana pada Badan Urusan Administrasi pada bulan Januari lengkap ya 911 satker sampai dengan bulan Maret. Kemudian untuk bulan April, Mei, Juni masih belum lengkap ya, belum hijau, masih kuning di sini. Jadi baru bulan April baru 910 satker yang sudah melapor. Bulan Mei 905 satker yang sudah melapor. Bulan Juni 504 satker yang sudah melapor. Begitu juga di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan satker di bawahnya. Untuk bulan April baru 412 satker yang sudah melapor. Kemudian di bulan Mei juga 412 satker yang sudah melapor. Bulan Juni 171 yang sudah melapor. Selanjutnya yaitu satker di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, di mana pada bulan Mei sudah 437 satker yang sudah melapor. Kemudian di bulan Juni sudah 222 satker yang sudah melapor. Dan satker di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, bulan Mei sudah 57 satker yang sudah melapor. Bulan Juni sudah 33 satker yang sudah melapor. Artinya data yang masuk ini sebetulnya bisa diperbaiki lagi, di cross check lagi, dibenarkan lagi sesuai dengan data real Bapak Ibu. Kemudian untuk menghilangkan nilai-nilai tadi yang anomali tadi ya, ini ya, di mana untuk satu layanan, target satu layanan realisasinya tidak boleh melebihi dari satu layanan. Jadi maksimal adalah satu layanan. Kita coba untuk tampilkan dashboard dari Mahkamah Agung. Ini adalah dashboard nilai kinerja Mahkamah Agung per Juni ya, atau triwulan 2 atau semester 1, ini masih 33,18%. Sangat kurang ya. Tentunya dipengaruhi oleh capaian sasaran strategis, tentunya ini ada di level KL, di mana ini adalah tugas tanggung jawabnya Biro Perencanaan ya. Dan rata-rata nilai kinerja anggaran eselon 1, artinya eselon 1 dan satker di bawahnya. Idealnya untuk semester 1 setidaknya nilai kinerja itu minimal mencapai 50% ya. Bisa dianggap baik gitu. Kita coba untuk menampilkan dashboard eselon 1. Nah, di sini ada 7 eselon 1 ya. Kita coba untuk buah. Untuk Badan Urusan Administrasi, ini nilai keseluruhan ya bersama dengan satker di bawahnya. Nilai kinerjanya adalah 53,28%. Untuk semester 1 mungkin bisa baik ya kalau udah di atas 50%. Di mana nilai rata-rata kinerja anggaran satkernya sebetulnya sih sudah baik, 53,97%. Dan capaian output programnya pun sudah di atas nilai penyerapannya ya. Seperti itu. Lanjut ke kita coba untuk Badan Peradilan Umum.
Eh, Ditjen Badan Peradilan Umum ini beserta Satker di bawahnya nilai kinerjanya 34,35%, masih jauh dari 50% ya. Di mana nilai rata-rata kinerja anggaran Satkernya masih 43,39%. Dan capaian output programnya pun masih di bawah nilai realisasi ya. Masih kurang. Lanjut ke Ditjen Badan Peradilan Agama. Untuk Ditjen Badan Peradilan Agama juga nilainya masih 32,02% ya. Masih di bawah 50% untuk semester 1 ini, di mana rata-rata nilai kinerja anggaran satkernya 46,11% ya. Output dari programnya 16,04%, di bawah dari realisasinya ya, masih kurang. Kemudian untuk Ditjen Badan Peradilan Militer dan TUN, nilai kinerjanya 53,47%. Nah, ini udah bisa dibilang baik ya, di mana nilai rata-rata kinerja anggaran satkernya 43,74%. Capaian outputnya 57,57%, udah di atas nilai realisasinya ya. Mungkin itu saja sebagai informasi tambahan. Cukup sekian, mungkin terima kasih. Kalau nilai IKPA-nya tidak terlihat, Mas Vicky. Nilai IKPA-nya itu Biro Keuangan mungkin ya, dari Masih kosong ya? dari Iya. OMSPAN-nya ya. Kalau di sini kayaknya kosong ya. Iya. Biasanya kan terlihat juga ya, Mas Vicky. Biasanya terlihat grafiknya di sini, nilainya Ya. juga terlihat. Kadang-kadang sistemnya nggak ini ya, masih perlu ini. Kadang-kadang ini kadang-kadang kan belum naik juga, Mas Vicky, grafiknya itu ya. Iya, kadang-kadang memang secara sistem Smart ini suka berubah-berubah nilai grafiknya atau nilai kinerjanya. Coba Mas Vicky yang penyerapan itu, Mas Vicky, yang line, grafik line, garis yang di bawahnya itu, Mas Vicky, penyerapan ya. Ini ya. Iya, makin dekat mungkin Bapak Ibu bisa tahu, Mas Vicky. Yang punya MA, level MA. Iya, ini untuk RPD Mahkamah Agung, RPD secara keseluruhan, eh, di mana RPD awal yang garis warna biru ini mungkin bisa dilihat sama Bapak Ibu ya. Sampai dengan bulan Juni atau semester 1 itu nilainya atau grafiknya eh, sesuai ya, artinya sesuai dengan realisasi anggaran secara keseluruhan setiap Ini punyanya bulannya. Dirjen Badi Milton atau Mahkamah Agung, Mas Ini Vicky? Mahkamah Agung, Pak. Oh iya. Secara keseluruhan nilainya sesuai ya, realisasi anggaran dengan rencana penarikan anggaran awalnya dan RPD revisinya sampai dengan semester 1 ya sesuai. Artinya secara perencanaan baik, dan kemarin dijelaskan juga bahwa revisi RDP-nya terbaik, baik juga ya, sehingga mempengaruhi nilai kinerja dari masing-masing unit eselon 1, satkernya, dan KL itu sendiri. Mungkin itu aja Pak, tambahannya Pak dari saya.
Terima kasih. Terima kasih Mas Vicky yang telah Assalamualaikum menyampaikan warahmatullahi wabarakatuh. presentasi terkait grafik ataupun laporan terkait anomali. Mungkin Izin Pak El, saya mau siapa Ses? Dobo. Itu Pak, terkait tadi kan saya ada sebut Dobo itu bulan April ya. Di Smart itu bulan April. Bulan April ini Pak, sesuai ini saya sama operator bahwa terkait Smart itu kita sudah input secara manual, tapi belum dikonfirmasi Pak, belum dikonfirmasi juga dari sana. Namun di bulan Mei aman Pak. Kok April kita menunggu konfirmasi sampai dengan saat ini juga belum dikonfirmasi, itu kendalanya di mana Pak? Supaya kami bisa tahu bahwa kendalanya apakah gangguan sistem atau gimana, supaya bisa diketahui bersama Pak. Jangan sampai pikir kita lalai atau gimana. Mungkin begitu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Ses dari Pendobo. Mas Vicky bisa ditampilkan Mas Vicky? Izin bisa ditampilkan ya Pak Ses untuk Pendobo bisa ya Pak? Bisa Pak. Mas Vicky bisa ditampilkan untuk di bulan Aprilnya, mungkin dari ada hal yang perlu dilihat. Oke, baik ya. Izin Pak Ses Pendobo, apa sudah bersurat Pak ke unit eselon 1-nya Pak? Masih di mute Pak? Belum Bu, sampai saat kami menunggu, pikirnya tinggal menunggu konfirmasi aja, karena bulan Mei-nya aman Bu. Oke, sebelumnya bersurat dulu ke tingkat banding, nanti tembusannya ke eselon 1 gitu Pak. Oh siap Bu, terima kasih atas petunjuknya Bu. Iya, nanti disertakan screenshot-nya Pak, bahwa memang itu kan kendala sistem ya Pak. Oh siap. Karena kan di sini ada beberapa juga satker kan belum melaporkan April, takutnya karena kendala sistem padahal sudah menginput. Waktu itu diinput secara manual ya Pak ya? Ya Bu, siap Bu. Ya. Waktu itu sinkronis dari SAS ke Smart ya Pak ya? Jadi input ya, manual. Manual Bu, ya. Oke. Yang nanti di screenshot saja Pak bahwa memang sudah dilakukan penginputan tetapi di aplikasinya belum berubah seperti itu, nanti bersurat ke tingkat banding dan ditembuskannya ke eselon 1 ya Pak. Siap Bu. Terima kasih Pak. Di bulan April ya Mas Vicky? Mana. Maret mana? Sudah. Aduh, mereka baru itu toh. Sudah. Sudah dilakukan konfirmasi untuk PN Dobo ya. Dengan adanya kegiatan ini sehingga kita bisa saling terbuka, ada kendala, masalah kita saling menyampaikan tuh Pak. Ini baru kelihatan ada baru dikonfirmasi Pak. Mohon bantuan untuk selanjutnya Pak, selalu diperhatikan kami ini kadang-kadang hal teknis daerah kepulauan mungkin karena jaringan atau apa
Jangan sampai berpikir kami mungkin kurang kerja. Begitu Pak. Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Ses dari Pendobo. Mungkin di Januarinya Mas Vicky. Berarti tidak perlu bersurat lagi ya Bu? Di Januari Mas Vicky. Iya, baru tuh. Oh sudah. Astaga, kalau saya dong saya Kita cek dia Pak dari bulan Januari ya Pak. Kita cek dari bulan Januari ya Pak. Sudah aman. Ya, baik Bapak Ibu, terkait dengan konfirmasi realisasi volume rincian output, ini memang seharusnya Satker tingkat pertama itu dikonfirmasi oleh Satker tingkat bandingnya, sebaiknya sih begitu. Kemudian baru dikirimkan ke unit eselon 1-nya. Pada saat ini kondisinya seluruh Satker itu langsung masuk ke unit eselon 1-nya. Jadi seluruh Satker di BUA langsung semuanya dikonfirmasi oleh kita. Dalam hal ini Biro Keuangan, timnya, bisa juga dari Biro Perencanaan untuk melakukan konfirmasi eselon 1 setiap bulannya pada bulan Januari, Februari, dan sampai Desember. Seperti itu. Izin bertanya, Pak. Oke ya. Dari Pengadilan Agama Kangean, itu kasusnya sama dengan PN Dobo tadi, Pak. Untuk yang April itu masih statusnya kuning. Ini perlu surat apa bagaimana? Coba kami share screen ya Pak. Bentar ya saya stop ya. Baik, Bu Indah. Dari Satker mana, mohon maaf Pak? Pengadilan Agama Kangean. Kangean. Yang 04, Pak. Iya, memang belum ya, belum input apa gimana ya, Pak? Oh, sudah. Iya. Kemarin ini jadi PR kita juga sih. Kita juga udah kasih tahu juga ke unit eselon 1-nya juga. Itu karena Nah, kalau Coba. yang untuk 001 ini malah yang Januari, Februari, Maret itu. Iya. Kalau belum. itu karena agak ganjil toh, agak janggal. Jadi sebenarnya udah input ya Mas ya, udah input lama tapi belum validasi ya Mas ya? Iya sudah, ya sama kasusnya kami kiranya ya nunggu dikonfirmasi begitu secara otomatis. Okay. Siap. Coba kita buka. Ya untuk user Satker di bawah unit BUA memang kebetulan Biro Perencanaan punya akses, jadi kita bisa langsung konfirmasi selain dari tim Biro Keuangan. Untuk Satker di bawah unit Ditjen Badan Peradilan Umum, Agama, dan lain sebagainya, kebetulan kita nggak punya aksesnya, jadi ya mungkin mereka yang bisa melakukan konfirmasinya seperti itu, Pak. Oh begitu. Di sini ada perwakilan dari Badila nggak ya? Biasanya ada Mas Reza. Sama yang ini Pak, yang 401577.
Apa? 401577. Apa tuh? 1939. Itu yang untuk di panel 4, Bapak. Kita nggak punya. Oh, nggak punya. Nah, itu Dilak ya. Bentar, Bu. Pak, izin saya ini kan ya perwakilan dari tingkat 1 eselon 1-nya ini pada nggak ada. Nanti saya hubungi dulu ya, Pak ya. Halo. Halo, iya. Coba kami hubungi dulu perwakilan dari unit eselon 1-nya karena kebetulan kalau untuk Badilot sedang ada kegiatan. Coba kalau untuk yang Badilot saya coba bantu hubungi Mas Reza ya, Pak. Baik, Bu. Biar nanti langsung dieksekusi di sini, jadi biar nggak ada permasalahan yang muncul seperti ini lagi. Karena kan itu kelihatan banget pas di IPA-nya itu capaian kinerjanya dari bulan April itu masih stuck kan posisinya seperti itu. Bentar ya Pak ya. Benar, Bu. Untuk dua coba bapaknya bertanya Pak. Sebentar ya Pak. Kalau coba bapaknya buka dari smartnya PA Kangean sudah berubah belum sama tadi PN Dobo? Apa sudah belum di smartnya? Tadi kan kami sudah lakukan validasi ya. Coba lihat di smartnya Bapak Ibu. Iya, sebentar ya. Ya. Izin bertanya Pak. Siap Bu. Ibu Indah, saya dari PN Gianyar Bu. Sama kasusnya seperti PN Dobo. Apakah tidak dicentang itu nanti mempengaruhi nilai smart kita atau enggak ya Bu Indah? Berarti kalau belum dicentang kan belum divalidasi ya Bu. Mempengaruhi Bu. Oh iya tadi jadi, sempat sebelumnya sih tadi kayaknya nggak ada pengaruh. Apa boleh dibantu untuk PN Gianyar ya Bu? Karena kita tadi ada perbaikan dikoreksi. Oke. Di Pak 01 apa Bu? 099841. Iya. 801 ya? Iya. Oke. Karena di reportnya itu, di dashboardnya itu, kalau belum di checklist ini belum melaporkan seperti itu, Ibu. Izin Mbak Indah. Iya, siap. Saya dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat juga mengalami kendala yang sama. Cuman sebelum istirahat tadi, Bapak pemateri sebelumnya udah menjelaskan, katanya tadi mungkin banyak yang akan mengalami hal sama seperti ini. Katanya tidak mempengaruhi nilai seperti itu. Makanya tadi ini juga tadi sudah ditanyakan sebelumnya sama Ibu dari Gianyar tadi. Tapi kalau emang ini mempengaruhi, minta tolong juga satker saya Mbak Indah. 4773. Siap. Kalau untuk nilai mungkin enggak, tetapi kepada saat di dashboard itu kan posisi tampilan pertamanya itu ketika buka smartnya eselon 1 itu muncul Bu. Kalau misalnya belum ada pelaporan itu kan warnanya kuning. Mungkin kalau dinilai enggak, tetapi karena kan sudah terintegrasi dari SAS itu ke smart, tetapi karena berarti kan sudah realisasi gitu kan, sudah ada capaiannya. Tetapi kalau muncul di dashboardnya smartnya itu berarti masih warnanya kuning, itu belum melaporkan seperti itu Bu. Jadi kalau sudah dirubah, kalau sudah menginput itu warnanya hijau, nanti kami tampilkan coba. Setelah input ini semua selesai, nanti kami coba buka lagi dari smartnya eselon 1 ya. Ini kita akan selesaiin dulu. Mbak Indah, izin bertanya lagi Mbak Indah. Kalau bisa nggak kita minta nomor kontak person untuk kita, kalau udah lewat tanggalnya ternyata kita belum dikonfirmasi, untuk kita konfirmasi langsung ke petugasnya kayak gitu Mbak Indah. Karena kan kalau kayak gini kita juga nggak tahu kita harus konfirmasi kemana. Biasanya kalau misalnya ini tetap ke unit ke tingkat banding dulu, nanti tingkat banding baru ke eselon 1. Kalau kemarin dari Badila kan bilangnya seperti itu kan ya Bu ya. Jadi tidak bisa langsung ke unit eselon 1-nya. Jadi bertahap. Karena ini posisi kita sedang BIMTEK, makanya kami bantu. Jadi sebenarnya tahapannya seperti itu sih Bu. Jadi di tingkat banding dulu bersurat, terus kemudian nanti tembusannya ke unit eselon 1. Nah karena ini sedang BIMTEK, jadi posisinya dan juga sudah mau ke TW2, pelaporan TW2, sedangkan masih ada yang TW1 belum selesai, mungkin kami bantu. Jadi posisinya BIMTEK ini biar kita eksekusi langsung seperti itu Bu. Tetapi kalau untuk secara teknis memang harus bersurat ke tingkat banding. Nanti tembusannya ke unit eselon 1 seperti itu sih Bu. Biar hierarkinya tetap seperti itu Bu. Mbak Indah, Dilmilti Mbak Indah. Dilmilti 2 Jakarta ya Bu.
Ya, belum dicentang statusnya juga Mbak Indah dari Januari. Oke, di Pak 01 Bu? 01 ya. 663250. Iya. Bentar ya Bu ya. Izin Mbak Indah menyampaikan nih. Siap Mas Ani. Jadi gini, teman-teman, nggak usah terlalu khawatir dengan itu. Kenapa? Karena di proses perjalanan sampai dengan Desember itu masih berpotensi terhadap perubahan-perubahan data yang dilakukan Satker itu. Nah, proses validasi itu yang centang partisipasi tadi yang ada di dashboard itu apabila satuan kerja telah mengirim daripada aplikasi Saktinya udah masuk dan melakukan koreksi, artinya setuju dengan nilai itu. Kalau itu sudah diinput dengan nilai setuju dengan nilai itu, maka dashboard partisipasi Bapak Ibu itu akan ikut. Persoalan nilai di Smart Bapak Ibu itu, kalau tidak ada verifikasi atau disetujui oleh pusat, nah maka nilai Bapak Ibu itu tetap include, tetap masuk. Dia tidak mengurangi nilai sedikit pun. Karena sistemnya, misalnya begini, diverifikasi dengan setuju. Memang sistem itu udah bagus. Kalau tidak setuju, satuan kerja akan melakukan konfirmasi. Adapun di sistem ini, aplikasi Smart itu tidak ada di tingkat banding. Usernya tidak ada ya. Tingkat banding nggak bisa melihat Satker di bawahnya. Sehingga agak sedikit sulit Smart ini dipantau langsung oleh tingkat banding. Tetapi mungkin itu harus tetap lewat jenjang pemberitahuan. Kadang-kadang kan tingkat banding, kadang-kadang dia ngumpul user semua tuh, si Smartnya. Jadi pengalaman dari tahun ke tahun itu, kadang-kadang kita ada kunci nih. Kunci ternyata ada perubahan-perubahan. Dan ternyata di-approve oleh pusat salah juga. Begitu. Jadi sebaiknya kalau jalan saja, nanti itu biasanya kita pemutahiran itu mendekati Desember itu kita bikin pemutaran kolektif. Artinya ditelaah itu. Semuanya ditelaah baru di-approve sekaligus semuanya. Karena mengkhawatirkan ada satuan kerja yang kita approve itu malah kita salah dari sini. Jadi kolektif, sekaligus. Kalau setiap bulan mau dibikin, dicicil-cicil juga boleh, di-input. Tetapi ya semua tadi inputan setuju dan tidak setuju itu berarti harus ditelaah dulu, dilihat dulu. Artinya kita setuju nggak dengan inputan Satker ini? Artinya dia Rp0 realisasi, terus kita input setuju dia itu. Nah itulah di unit maupun di KL itu agak sedikit trouble-nya sedikit kerja kerasnya di situ. Dia harus menyetujui padahal ternyata itu ada salah, sehingga nanti ketika akhir tahun mendekati akhir tahun baru biasanya dilakukan kolektif. Nah, penilaian dari DJPB terhadap nilai Smart ya nilai Smart yang yang Bapak Ibu input. Jadi tidak mengurangi nilai Bapak Ibu itu. Tidak mengurangi, itu cuman kepatuhan. Tapi kalau nilai Smart tetap. Jadi tinggal hanya memang yang persetujuan itu tetap idealnya itu memang setiap bulan idealnya. Apakah kita setuju dengan inputan Satker ini atau tidak? Idealnya seperti itu. Tapi pengalaman-pengalaman itu ketika banyak yang dikunci si Satker itu harus berubah, ternyata kita sudah kunci nih. Si Satker itu dia ketika melakukan telaah dia salah. Nah ini biasanya akan terjadi kontaminasi, kita harus buka dulu komunikasi telepon lagi, artinya harus tolong dibuka dulu, ini bulan 6 kemarin sudah terlanjur di approve gitu. Sehingga buka tutup itulah yang kadang-kadang menjadi kendala. Makanya biasanya kita mendekati tahunan baru biasa kita verifikasi total secara keseluruhan. Sedangkan partisipasi itu tergantung dari ketika input di Satker, ya. Sebagai contoh misalnya gini, triwulan 1. Triwulan 1 itu belum, atau triwulan
1 atau bulan 4 itu belum ada yang apa namanya yang dilakukan setuju tidak setuju begitu ya. Tetapi nilai SMART ya itu yang ditampilkan, itu yang menjadi laporan tingkat lembaga. Begitu masukan saya, maksudnya usul saya seperti itu. Jadi memang itu idealnya memang setiap bulan, tetapi dipastikan satuan kerja biasanya travel di pusat itu dia input ternyata satker salah. Satker salah karena dia main centang-centang aja, nggak analisis datanya, kemudian di kemudian hari satker itu harus telepon lagi minta dibuka. Itu aja sih. Ya, terima kasih Pak Hamsari, mantap. Ya. Itu yang kemarin itu Pak Bang Ham terkait apa dari narasumber kita itu ada poin terkait kepatuhan juga ya Pak ya. Iya. Kepatuhan dari Kemenku tersebut ya, sehingga perlu diperhatikan juga ya terkait hal itu apa. Semoga ke depan di TW semester 1 ini pelaporannya bisa baik juga Bang Ham. Jadi biasanya juga Biro Keuangan itu ya Bang Ham ya. Iya, memang ini saya sampaikan kendala nih tadi. Jadi biasanya ketika kita mau approve atau untuk setuju, tidak setuju atas inputan satker itu, atas koreksi satker itu, biasanya kendala yang terjadi itu, personil kan sedikit nih, personil sedikit, kadang-kadang cuma 1 atau 2 orang. Sedangkan yang harus dibuka adalah 900 satker. 900 satker dengan CRO 3, gitu ya. 3 dikali 6, gitu. Itu setiap bulan, Januari dia harus buka, setuju dulu. Februari setuju, Maret setuju gitu. Nah, dengan kapasitas orang yang menginput cuma 2 orang untuk melakukan persetujuan, tentunya berpotensi kepada penyajian data yang dari satker itu salah, dan kemudian kita sudah approve ternyata salah, dan kemudian dia harus minta agar diperbaiki lagi. Jadi ada 2 kali kerja atau 3 kali kerja. Jadi tadi yang dikatakan itu memang ada tingkat kepatuhan, tetapi dia tidak terlalu mempengaruhi nilai kinerja. Begitu. Karena yang setuju dan tidak setuju itu nanti itu kinerjanya yang di pusat. Dia tidak mempengaruhi kinerja yang di satkernya. Karena itu masuk kinerja khusus untuk PC unit. Artinya dia tidak melakukan validasi tadi. Tetapi nilai satker kinerja untuk dia tampilkan untuk prestasi dia tidak menurunkan nilai itu. Kira-kira begitu kan Pak? Nanti kita akan mesti tambah personil di situ untuk melakukan validasi tadi kayaknya. Karena cukup banyak inputannya, approve-nya itu banyak sekali. Dalam 1 hari dalam jangka waktu 14 hari ya, atau 15 hari. Mungkin itu Pak. Terima kasih Bang Ham. Ya, siap. Yang penting ada konfirmasi dari Biro Keuangan terkait hal ini. Memang kalau dari segi sasaran strategis, kita memantau di level KL ya Bang Ham ya. Ya, di sana bisa terlihat hal-hal yang harus kita beritahu ke eselon 1 masing-masing. Memang kita setiap TW dari tahun lalu ya Bang Ham ya. Iya, ini belum dikonfirmasi sehingga di sasaran strategisnya berpengaruh. Gimana Mas Vicky? Apakah di level KL itu bisa terlihat Mas Vicky apa tidak bisa menginput apabila hal ini terjadi Mas Vicky? Izin Pak. Ya, sebentar dulu ya Pak. Baik. Mas Vicky? Iya Pak, gimana Pak? Mau benar? Dengan adanya tadi itu di level KL kita berpengaruh Mas Vicky untuk sasaran strategisnya kita untuk Biro Perencanaan Mas Vicky. Oke, untuk konfirmasi itu tadi sudah dijelaskan oleh Bang Ham ya. Katanya
nanti di akhir tahun aja, jadi itu ditelaah di akhir tahun. Dan terkait dengan sasaran strategis, tentunya pasti memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan aspek implementasi tadi di level satker. Sekitar 50% nilainya untuk aspek konteks terkait dengan sasaran strategis di level KL. Kemudian di level unit eselon 1 itu ada sasaran program dan indikator sasaran programnya yang perlu secara kita isi baik secara triwulan ataupun semester dan nanti per tahun. Yang kita harapkan nanti adalah target dari seluruh sasaran strategis di level KL dan sasaran program pada level unit eselon 1 serta indikatornya nanti terpenuhi semua dan bisa mencapai 100% minimal paling tidak, dan memberikan nilai kontribusi terhadap nilai kinerja anggaran KL dan unit eselon 1 secara keseluruhan. Mungkin bisa itu ditampilkan Mas Vicky untuk level kita, Mas Vicky. Oke. Level. Ya, ini ini adalah sasaran strategis pada level KL, di mana ada atau terdapat indikator kinerja sasaran strategis yang memiliki target pada setiap indikatornya, dan ada realisasi indikator kinerja sasaran strategisnya yang harus diinput per triwulannya atau per semester dalam bentuk persentase ya, di mana indikator ini dimiliki oleh tiap-tiap unit eselon 1-nya ya, yang memiliki data tersebut. Kemudian adalah sasaran program. Ini adalah sasaran program dari unit Badan Urusan Administrasi beserta indikator kinerja programnya. Sama di sini juga tiap-tiap indikator kinerja programnya memiliki target indikator kinerja program dan ada realisasi indikator kinerja programnya dalam bentuk persentase. Otomatis atau manual itu, Mas Vicky? Termasuk setuju tidak setujunya kemarin kendalanya apa ya kita, Mas Vicky ya? Kemarin ini diinput secara manual oleh masing-masing unit eselon 1, juga dilakukan proses konfirmasi sebetulnya sih oleh KL, nanti di monitoring, dilakukan konfirmasi dimonitoring oleh KL pada sasaran program dan outputnya. Mungkin itu aja sih Pak. Ya. Dikarenakan tanggal 15 kalau kita ya Mas Vicky ya, sehingga ini tidak belum diinput ya. Setuju tidak setujunya? Iya, untuk semat mungkin paling lambat tanggal 15 nanti kita mintakan datanya ke tiap-tiap unit eselon 1 gitu aja.
Baik, Mas Vicky. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi. Kemarin kita terkendala apa, Mas Vicky? Terkait hal ini, Mas Vicky? Jadi usul Pak Eldam, iya. Dalam hal setuju dan tidak setuju, idealnya itu adalah dilaksanakan setiap bulan. Itu idealnya itu. Khusus di level Satker yang melakukan setuju dan tidak setuju adalah unitnya. Nah, nanti di tingkat lembaga itu hanya menyetujui dalam konteks program, sasaran programnya yang sekitar 6 itu. Kendala yang biasa di tingkat lembaga untuk melakukan approve itu karena memang data yang ada di tingkat lembaga itu yang di Renja dan seterusnya itu Krisna, itu target-target pelaksanaan apa saja yang dicapai itu, apa saja itu kadang-kadang yang tidak terkonfirmasi dengan baik di kita dari informasi itu, sehingga ketika kita menyetujui Sesatker melakukan angka katakanlah ini dia pasang indikator dengan nilai seperti ini dengan 49% atau 36%, itu sumber datanya dari mana itu yang kadang-kadang menjadi kendala. Kalau seandainya misalnya dia tidak melakukan setuju atau tidak melakukan tidak menginput apa-apa, maka finalis data yang akan cover di tingkat lembaga untuk kementerian di lembaga di gereja akan termasuk nilai kinerja itu. Cuman dia ada sedikit semacam penilaian keraguan bahwa data-data tersebut tidak divalidasi atau belum ada mendapatkan keyakinan bahwa data yang disajikan ini benar atau tidak. Tetapi kalau semua data tadi itu sudah dilakukan setuju, maka ini akan mendatangkan keyakinan baik kepada BPK maupun ke Kementerian Keuangan bahwa setiap jenjang tahapan penginputan Satker itu telah dilakukan validasi begitu. Begitupun di IKPA. Di IKPA itu ada sebuah sistem informasi manual konfirmasi yang dilakukan oleh pihak KPPN atas capaian IKPA, capaian progres tadi. Nah, itu akan terkonfirmasi karena di sana juga akan di KPPN itu menginputan manual. Sebenarnya ini dapat dilakukan di tingkat unit, tapi yang tadi saya sampaikan bahwa itu sering terjadi kendala ketika si Satker itu misalnya tadi dia input satu layanan, kemudian ternyata dia input 3 gitu ya, hasilnya 3. Nah, karena main centang-centang saja, setuju, tanpa ada, ya artinya ya nama manusia, apalagi datanya cukup banyak. Kemudian di kemudian hari si Satker itu salah ketika dikonfirmasi, akhirnya di Desember atau di November atau Oktober ya, dia harus minta klarifikasi atau karena dia tidak bisa mengubah data nantinya. Nah, dia harus konfirmasi lagi ke kita atas hal-hal seperti itu. Nah, itu agak rumit. Makanya biasanya yang dilakukan tingkat KL itu khusus untuk yang 2 ya. Biasanya mereka lakukan itu mendekati triwulan 3. Triwulan 3 baru mereka mentelaah kembali sisir, karena itu disisir dari setiap Satker itu, setiap RO misalnya layanan umum itu disisir satu-satu, setiap bulannya disisir sampai total gitu. Karena itu tadi menghindari, biasanya datanya kolektif diberikan tabel Excel ke Satker untuk melakukan data apa saja yang dilakukan perbaikan. Nah, di situ baru dilakukan setuju dan tidak setuju atau validasi data yang disampaikan. Tetapi untuk satuan kerja menyampaikan data itu, ya datanya misalnya CPN kerja total 73%, yaitu nilai neraca itu. Cuma untuk datang keyakinan bahwa ini telah divalidasi atau tidak, untuk mendatangkan keyakinan itu masih belum. Artinya masih tahapan
ibaratnya data informasi sementara, belum final. Jadi semester 1, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3 itu sifatnya masih data sementara. Tetapi untuk semester 1 itu sudah bisa dinaikkan untuk menjadi data Kementerian Keuangan untuk nilai kinerja yang dimana untuk mengambil kebijakan punishment tadi, pemangkasan anggaran dan seterusnya kalau nilai kinerjanya rendah misalnya. Saya kira mungkin itu Pak, maksud saya. Terima kasih Bang Ham atas masukan usulan kepada kita semua. Jadi Satker apabila perlu konfirmasi mungkin bisa langsung berkonfirmasi ke Biro Keuangan khususnya yang ada di Buah ya Bang Ham ya, untuk memverifikasi apakah ini sudah sesuai atau belum sebelum Biro Keuangan menyetujui hal tersebut. Karena benar kata Bang Ham, untuk semester 1 ini dibutuhkan data yang valid karena terkait dengan penyerapan anggaran untuk kita melakukan pimpinan khususnya yang ada di Biro Keuangan mengetahui hal-hal apa penyerapannya sudah sejauh mana untuk menjadi tindak lanjut kebijakan pimpinan untuk ke depan dalam hal ini hal-hal atau pos-pos yang perlu disubsidi atau perlu dihemat kembali untuk nanti penyerapan di akhir tahun bisa terlaksana dengan baik. Kami kira teman-teman Satker bisa memahami inilah proses daripada aplikasi Smart yang di dalamnya juga atau Sakti yang nanti pelapornya seperti ini. Benar kata Pak Ham dan Mas Vicky, tidak semua Satker bisa melihat seperti ini. Ada level-level tertentu yang mana khusus Satker saja bisa melihat Satker tersebut. Tapi di kami, kita difasilitasi untuk mengetahui Satker mana saja atau unit-unit mana saja perkembangan daripada kinerja pelaksanaan anggaran ini. Sehingga kadang-kadang pimpinan yang ada di Mahkamah Agung minta update berita itu. Karena kadang-kadang kita di samping laporannya kepada pimpinan juga kita melaporkan hal ini kepada otomatis Kemenkeu dan juga ada mitra kerja Mahkamah Agung, salah satunya mungkin Bang Ham tahu juga di Komisi 3 yang mana tiap tahun minimal ada 3 kali RDP, rapat dengar pendapat, yang salah satunya minta perkembangan realisasi anggaran maupun program kerja ke depannya. Mungkin Bang Ham sudah tahu, pernah ikut sama saya Bang Ham, di Komisi 3. Terima kasih Bang Ham atas masukannya. Mungkin dari Dijen-Dijen nih. Tadi saya lihat dari Dijen Badi Milton ada Pak Bayu, mungkin ada yang lain lagi. Mbak Puji tadi kami lihat. Tadi sekilas kami lihat Mbak Puji atau Mas Reza. Pak, izin Pak, sedikit Pak. Oh ya, PTA Banten, monggo Pak, kami persilakan. Ya. Pak siapa Pak? Izin menyampaikan Pak, kalau misalnya Smart dengan Sakti itu kan agak berbeda. Kalau misalnya kita revisi, kalau kita statusnya udah naik ke wilayah, tingkat pertama itu tidak bisa edit. Atau kita udah naik ke unit, tingkat di bawah pasti nggak bisa ngedit. Nah untuk Smart, kapan waktu udah divalidasi, udah di apapun, kita di tingkat pertama masih bisa membetulkan Pak. Nggak ada itu batasannya, misalnya kita konfirmasi tolong dibuka, nggak ada. Jadi udah sampai bulan apapun, dimanapun kita masih bisa merubah angka-angka yang di Smart. Nah makanya kemarin dari Pak Reja dari Badilag, Pak kita akan kesulitan mengkontrol misalnya 500 Satker, misalnya kali 6 bulan, kali 4 CRO. Di mana mereka melakukan perubahan. Nah, makanya minta kemarin ke DJA, tolong tampilkan untuk unit eselon 1, mana saja Satker yang melakukan perubahan agar kami bisa tindak lanjut. Nah, seperti itu. Jadi tidak ada, kita sampai saat ini mau udah dicekis oleh eselon 1, kita bisa edit, langsung berubah statusnya, menunggu konfirmasi lagi. Nah, tindak lanjutnya mungkin nanti bisa disampaikan ke sana, seperti yang dimintakan dari Badila kemarin, Pak Reja. Tolong Pak kasih kita fasilitas untuk melihat Satker mana saja yang telah melakukan perubahan, sehingga
kami katanya tidak melakukan satu persatu. Nah, itu yang yang perlu disampaikan ulang oleh eselon 1 ke yang bertanggung jawab terhadap sistem smart ini. Yang kedua, tadi disampaikan kan kita misalnya terkait nilai, misalnya kita melakukan perubahan. Tadi sekilas Bapak menghendaki apakah unit eselon 1 segera berubah. Nah, saya sampaikan kemarin bahwa setiap kita melakukan di tingkat pertama perubahan, tidak instan. Bahkan kemarin sore saya melakukan perubahan setelah kita bintek hari pertama sampai hari ini kan belum berubah nilainya dari smart itu belum ditarik. Berarti kan eselon 1 juga belum berdampak. Kalau yang dari tingkat pertamanya nilainya belum berubah seperti itu. Nah, yang ketiga tadi misalnya terkait dengan partisipatif. Jadi okelah nilai menunggu 1 hari misalnya terus tanpa dikonfirmasi. Nah, cuman yang perlu kita pikirkan dicarilah standarnya bahwa Satker belum melaporkan apa saja gitu loh. Jadi tidak perlu misalnya dikonfirmasi salah satu, cukup kata Bang Hamsarif melakukan simpan data, setuju dengan yang dikirim dari Sakti atau dari SPAN, atau melakukan edit dari koreksi, maka kita otomatis telah melaporkan itu saja. Jadi kita tuh Satker pengen tahunya apa sih yang harus saya lakukan supaya saya diberikan tanda misalnya telah melaporkan itu. Yang pertama itu aja. Jadi cari dulu misalnya faktor yang memicu kita telah melaporkan. Tanpa konfirmasi dari eselon 1 setuju juga tidak masalah, karena setuju itu kan konsekuensinya seharusnya dibaca. Kalau misalnya idealnya eselon 1 dengan setuju berarti tidak ada nilai yang anomali gitu, yang nggak masuk akal misalnya itu Pak. Sementara masukannya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dengan Pak siapa Pak? Ada Surawan dari PT Banten. Iya. Mana tuh Mas Pak Hamsarif? Maaf, gimana kalau misalnya unit tingkat banding minta akses untuk bantu validasi ya Pak ya? Begini, jadi aplikasi ini sebenarnya kita usulkan juga kalau mau itu ke DJA buatkan user untuk tingkat banding, karena user tingkat banding itu nggak punya user ini, nggak punya. Makanya kita buat EBIMA kemarin itu untuk tingkat banding dapat mengetahui nilai kinerjanya, karena aplikasi ini khusus hanya tingkat Satker, eselon 1 dan lembaga. Ini masukkan ke Kemenkeu, kalau bisa dibikin kayak Sakti gitu, ada tingkat banding biar ada validasinya. Nah, kenapa kita nggak validasi setiap bulan seperti tadi yang dikatakan itu? Kemudian ada lagi keluhan dari Mas Reza Badilak itu, memang cukup banyak. Kalau 900 Satker kali 6 ya kan, kali CRO berapa itu 3 itu, apalagi kalau yang Satker lain CRO-nya berapa ya, yang dirjen ya. Nah, jadi memang yang tadi dikatakan seperti Pak Wan tadi, bahwa tahun 2021 itu sistem validasi setuju dan tidak setujunya itu masih terbuka. Sehingga walaupun di pusat itu udah setuju, udah capek-capek centang-centang itu, si Satker masih bisa dilakukan perubahan karena sistemnya belum protect gitu ya. Kemudian Satker kan sudah dijelaskan seperti kemarin dari sistem DJA-nya bahwa sistem penarikan API-nya itu kan IPA itu dari pagi sampai jam 10. Nah, kemudian itulah yang kadang-kadang di pagi hari nilai dashboard-nya itu nggak kelihatan, 0. Realisasinya atau nilai itu jadi 0, dashboard-nya itu 0 semua. Nah, itu nanti biasanya siang. Jadi itulah karena aplikasinya ini masih menggunakan sistem penarikan data, kadang-kadang bulan Juni juga belum ada realisasi. Maka tadi ada yang tanyakan apakah kita isi sesuai Sakti aja? Ya udah, isi sesuai Sakti aja realisasinya. Jadi mungkin nanti ke depan salah satu untuk memecahkan kasus tadi ini, permasalahan tadi adalah dibuatkan user tingkat KL. Validasi dilakukan di tingkat banding, dan jika terjadi sudah divalidasi maka tidak bisa dilakukan oleh Satker. Jika Satker ingin melakukan perubahan maka di tahun berikutnya atau di bulan berikutnya, sama seperti yang di Sakti. Kalau Sakti itu kalau sudah dikonfirmasi oleh KPPN dia melakukan perubahan, nanti di bulan berikutnya baru dia lakukan perubahannya. Mungkin itu kali yang perlu kita sepakati nantinya. Terima kasih Bang Ham.
atas penjelasannya. Memang di aplikasi Smart kapan saja bisa menginput hal-hal yang perlu diisi. Tapi di sisi lain penguncian itu dari Kemenq itu di tanggal 7, tapi setelah itu memang bisa diinput kapan saja. Tapi berita pelaporannya dia akan terkunci di level di tanggal 7 itu, Pak. Paham yang dari PTA Banten tadi yang menyatakan hal itu. Ya, mungkin itu aja. Mungkin Pak Indah, monggo Pak Indah. Siap, Pak El. Mungkin sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Mungkin nanti yang terkait dengan di 01 nanti kami cek kembali ada di mana miss-nya seperti itu. Karena mengingat di sini sebentar lagi mau disemprot disinfektan, mungkin kalau ada yang masih ingin ditanyakan bisa japri ke nomor saya atau ke Pak Hamsarip atau Pak Eldamara. Seperti itu Bapak Ibu, nanti kami taruh di chat di sini nomor telepon yang bisa dihubungin terkait dengan aplikasi Smart. Mungkin cukup sekian dari saya Pak Eldamara. Iya, terima kasih. Mungkin Bapak Ibu bisa ada waktu sehari lagi ya Pak Ibu. Sehari lagi Bapak Ibu punya kesempatan untuk pengisian IKPA. Mungkin ada yang lupa, ada yang perlu dikoreksi kembali. Seperti Pak Andres bilang kemarin, pelaporannya setelah itu akan terkunci di semester 1, Bang Ham ya. Memang setelah itu bisa diinput kembali, itu larinya nanti untuk triwulan berikutnya lagi. Seperti itu yang di aplikasi Smart. Mungkin mengingat waktu sudah pukul 3:30 Bapak Ibu, mohon maaf. Kami dari BUA, Biro Perencanaan Organisasi. 3:30 apa nih? Dan juga teman-teman dari Dijen, tadi kami lihat sudah bergabung. Undur diri Bapak Ibu semua yang hadir di sini, kami mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata mungkin tingkah laku kami yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu, kami mohon dimaafkan. Tetap semangat Bapak Ibu dalam pengerjaan hal ini karena tiap triwulan hal ini akan menjadi catatan di Kemenq untuk dilaporkan kepada kami melalui Pak Sekretaris Mahkamah Agung. Mungkin itu aja dari kami. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Elda. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Izin. Terima kasih Pak El. Terima kasih Pak Elda. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Ibu. Sing ada uang duduk kah? Ada. Uang duduk. Ada uang duduk kan? Dari PNDO Bu, uang duduknya kah? Itu sudah duduk setengah mati Bu, sing dapat apa-apa nih? Capek ketemu. Tapi proyeknya kan mau jalan kan depan. Itu proyek sudah potong lain. Kalau kegiatan tidak bisa pakai untuk jalan kemana-mana. Pakai aja uang PP-nya Pak. Pakai aja uang PP-nya, nanti buka blokirnya Pak. Oh siap. Kemarin udah kita ajukan revisi Bang, dari fisik. Ambil dari fisik dulu. Yang penting selesai barang tuh Pak. Iya, amin amin. Makasih Bang. PN mana nih Bang? Oh kotas. Oh MS. Oke Bang. Makasih Bang. Sama-sama Pak. Ya sekali-sekali bawa kopi dari Aceh itu buat kita di sini. Kopi Celu. Siap Pak. Nanti kopinya nyusul Pak ya, ke Dobo Pak ya. Oke siap Bang. Makasih Bang. Ini dari Sabang sampai di Dobo ini Merauke nih, ujung Merauke itu di bawah. Iya Pak, satu nasib kita Pak. AA-nya besar Pak. Itulah kita daerah paling ujung semua ini Bang. Oke, makasih Bang. Alasan terus daerah ujung, alasan terus Dobo. Muncul masuk muka itu pukare. Dari tadi saya pernah lihat Ose. Si di mana nih? Izin live ya. Mario, gimana kabar Mario? Baik. Baik-baik kah? Oh, baik.
Ruben. Ruben. Lekarap bota. Oh Mario itu dia orang Bajawa itu, Pendobo itu. Sudah kemarin sudah aku dapat di sana. Iya, di Bali kah? Di Bali. Absennya Bapak Ibu. Oh iya. P6 Lea, apa kabar Pak? Bagaimana Pak Ketua? Salam sehat. Salam sehat. Pak Mario. Iya, baca aja Pak Ketua nih, jelas. Mohon info Bapak Ibu, link absen. Dari Widya Suara dia. Oh, mantap.